Kalau beli saya nggak pernah beli pemain. Borneo selalu menciptakan pemain. Dan kemarin alhamdulillah pemain dari U16 Borneo lawan Persis Solo udah debut. Dan dia bermain itu murni. Stefano tuh pemain yang sangat profesional. Dia tahu bagaimana jam istirahatnya, makanan yang masuk, gizi yang masuk buat dia sendiri aja dia tahu. Dia atur semuanya. Jadi untuk dia kembali ke timnas, saya nggak heran. Peralta tuh banyak tawaran. Dari mana aja, Bang? Dari liga kita ada, dari luar ada. Yang paling saya ingat final lawan Arema di Samarinda. Oh itu sampai merinding saya di stadion. Transfer tersukses seorang Nabil Hussein. Matius Pato. Kalau di Liga Inggris ada Liverpool yang 5 kali menang di 5 pertandingan pertama. Di Super League ada Borneo FC, pemuncak klasemen, dan sebuah kehormatan karena sekarang presiden klubnya udah ada di samping saya, Bang Nabil Hussein. Ya. Terima Halo. kasih, Bang. Sama-sama. Terima kasih udah diundang juga. Diundangnya sebenarnya udah lama, Bang. Rencananya itu udah lama. Tapi kalau boleh sedikit cerita, kemarin kita ketemu di salah satu tempat ya. Ya. Gak sengaja Gak sengaja. ketemu Bang Nabil, langsung saya tembak. Bang, main ke Liverpool Sport. Aha. Terjadilah ini setelah 2 minggu ya. 2 minggu lalu Gak itu. nyampe ya? Gak nyampe ya? kayaknya. Gak nyampe. Gak nyampe 2 minggu lalu. Thank you Bang Nabil udah mau ngobrol karena ini momennya pas banget. Karena tadi yang saya katakan Borneo lagi di puncak klasemen nih Bang. Sebagai presiden klub melihat start sebaik ini terkejut gak? Ya terkejut sih terkejut. Karena apa ya? Saya tahu tim di Liga Indonesia ini sekarang ini banyak tim-tim yang bagus-bagus juga. Tapi ya alhamdulillah semua yang tidak mungkin bisa jadi mungkin. Dan Borneo sampai saat ini ada di titik ini. Ya setuju sih karena walaupun bertemu 3 klub promosi, 2 klub yang papan tengah, tapi kalau di Super League kan siapapun bisa mengalahkan siapapun gitu ya. Jadi nggak jaminan juga melawan tim-tim seperti itu. Betul, karena ya sepak bola itu 90 menit. Siapapun itu ya buat kita adalah final. Jadi ya kita harus kerja keras. Tidak bisa ditebak itu masalah ranking yang ada ataupun tim baru promosi, bagaimanapun itu ya tetap tim sepak bola yang ada di strata yang sama saat ini. Tapi kalau Bang Nabil lihat sebetulnya apa sih yang membuat start Borneo ini begitu sempurna? 5 kemenangan dalam 5 pertandingan ketika kita tapping sekarang. Saya pikir mungkin salah satu faktornya adalah kekompakan tim. Kekompakan yang kita bangun dari semenjak Coach Fabio Lefundes datang dan kita memulai beberapa persiapan di Jogja saat itu. Saya pikir itu yang apa ya, kekompakan di dalam tim ini yang cukup baik. Saya juga ikut merasakan karena beberapa momen saya sempatkan untuk ikut hadir di tim saat ini. Apa yang membuat lebih kompak mungkin Bang? Maksudnya apa yang membuat pemain ini lebih bersatu mungkin? Apakah faktor pelatih atau memang karena kalau kita lihat kan struktur pemain dari Borneo ini kan sudah banyak yang lama di tim gitu. Apakah itu juga yang membuat tim ini kompak? Ya salah satu faktornya tentu kenyamanan bagaimana seorang pelatih yang memberi arahan, merangkul ya. Dan juga ada pemain senior kita ada Diego Michel. Diego sangat membantu bagaimana tim ini semakin solid. Terutama buat pemain-pemain yang baru bergabung, pemain muda, pemain senior, mereka bisa kompak ya, pemain lokal maupun asing, semua bisa kompak semua itu ya faktor-faktor itulah. Masuk perannya Diego juga sangat sentral buat kita. Itu kan kalau di luar lapangan. Tapi kalau di dalam lapangan, saya tahu Bang Nabil ini presiden klub yang hampir setiap pertandingan ini pasti mendampingi tim gitu. Pasti akan melihat secara permainan ada yang berbeda dengan musim lalu Bang? Saya lihat sebenarnya dari musim lalu dengan musim ini hampir sama karena buat saya suasana tim itu cukup baik. Pemain lokal kita, pemain asing kita. Jadi ya mungkin kita lagi in the good track gitu ya. In the good track yang bisa dapat hasil sampai saat ini gitu. Dan kalau kita bicara soal liga itu kan sebetulnya maraton.
bukan sprint. Ini yang kadang-kadang juga konsistensi itu menjadi penting, Bang. Dengan adanya modal tadi Bang Nabil katakan kekompakan di dalam lapangan secara skema juga sebenarnya hampir sama. Apakah puzzle itu sudah lengkap untuk bisa tahun ini adalah tahunnya Borneo FC, Bang? Semoga kita bisa dikatakan lengkap puzzle itu. Semoga aja, karena ya tentu apa ya, di sepak bola kita ini kan hampir semua tim punya ambisi yang sama, ingin juara. Nah, Borneo ini tentu kita juga bikin tim juga bukan hanya ikut kompetisi, tapi kami ingin berbuat sesuatu untuk Kalimantan Timur, Pulau Kalimantan, ya tentu untuk ya mimpi kami ke Asia itu. Itu menjadi mimpinya. Mimpi kami itu. Saingan terberatnya siapa, Bang, musim ini? Kita nggak bisa tebak itu, karena banyak sekali tim. Saya pikir semua tim di Liga 1 ini nggak bisa ditebak. Luar biasa, timnya punya kekuatan yang merata, saya lihat. Karena ya di 5 match yang kita udah jalan saat ini, Borneo tuh cukup apa ya? Kesulitan ya? Cukup sulit juga untuk menang. Tapi ya karena apa? Karena timnya yang kita lawan juga sangat baik. Nah, itu. Bahkan lawan Persis Solo itu menit 90 plus. Iya. Baru bisa 3 cetak gol. poin. Iya. Dan itu padahal main di kandang ya? Main di kandang. Tapi melihat beberapa musim terakhir kan sebetulnya kalau kita lihat di papan atas ada Borneo kan ada Persib Bandung, ada Persija Jakarta, ada Dewa juga yang mungkin tampil luar biasa, Malut yang juga diprediksi akan berbicara banyak. 4 tim ini yang mungkin menjadi pesaing utama, Bang. Wah, selagi gini ya, saya Borneo belum melawan mereka, sehingga kita belum bisa menilai siapa dari 4 tim ini ya. Yang jelas dari kedalaman skuad mereka ini sangat apa ya, sangat mengerikan. Tapi ya kita juga ya, kalau kita nggak coba, bagaimana kita bisa tahu. Jadi itu yang seperti tadi saya sampaikan, setiap laga adalah final. Jadi kita harus total kalau kita mau kejar target kita untuk main di Asia itu. Targetnya main di Asia, tapi kalau untuk di Super League berarti 2 besar minimal atau juara? Ya, kita harus 2 besar kan. 2 besar. Spesifik akan juara nggak, Bang? Maksudnya ketika coach yang baru ini di hire gitu, spesifik meminta untuk membawa Borneo juara? Kalau juara itu apa ya, satu hadiah dari buah kerja keras kita. Jadi saya pikir semua tim bisa aja juara, tinggal bagaimana kerja keras kita di lapangan aja. Penunjukan Fabio Lefundes sebagai pelatih menggantikan Coach Joaquin ya dari Spanyol kemarin. Pengen tahu dong, Bang, apa yang membuat pergantian itu terjadi? Kenapa Coach Fabio yang ditarik dari Persita? Oke. Jadi kita sebelumnya punya beberapa banyak opsi, tapi yang bisa sinkron dengan filosofi kita, tentang kemauan kita, itu kan pasti apa ya, dari beberapa banyak pasti akan ada mengecil ya. Dan pada akhirnya kita memilih Fabio karena ya Fabio punya pengalaman di sepak bola Indonesia. Yang kedua, kita tahu bagaimana pada saat kita interview Coach Fabio, itu kita tahu bagaimana dia, apa poin-poin utamanya dia untuk membangun sebuah tim. Apalagi ya kita harus katakan dari awal, yang mana banyak pemain kita yang musim lalu udah nggak bersama kita. Jadi bisa dikatakan tim ini adalah tim yang baru. Nah, makanya banyak pemain muda kita yang baru kita promosikan. Juga pemain-pemain yang kita datangkan. Nah itu bagaimana ini? Kita serahkan ke pelatih, coach, bagaimana kamu akan menjalani sebuah tim dengan ekspektasi kami yang cukup tinggi. Kami punya mimpi. Apakah kita bisa menggapai mimpi itu atau enggak?
Apa yang waktu itu Coach Fabio katakan kepada Bang Nabil sehingga Bang Nabil yakin bahwa he's the right one gitu untuk Borneo FC? Ya, dia eh, poinnya dia meyakini dengan waktu dan kerjasama antara manajemen dan tim pelatih, ya dari waktu ke waktu akan jauh lebih baik. Ya kasarnya seperti itulah. Kalau lebih detailnya itu rahasia kita ya. Itu. Tapi Bang Nabil tadi sempat mengatakan harus sama dengan filosofi Borneo FC. Ya. Apa sih Bang filosofi? Filosofi kita itu ya kita selalu bermain sepak bola yang attacking football. Ya, kita kurang bukan tipikal kita untuk bermain defend atau apa gitu ya. Lebih pengen dominan di setiap pertandingan, banyak lah filosofi kita itu terutama untuk juga untuk komitmen dalam mempromosikan anak-anak muda, pembinaan kita ya. Kita pengen pembinaan kita ini berjalan dengan baik. Setiap tahunnya seorang pelatih dulu mulai dari Coach Peter Huistra, beliau sangat memberikan atensi yang luar biasa ke EPA kita ya. EPA sampai di soccer school semua, kita programkan semua itu sama dengan tim utama. Sehingga ya alhamdulillah hasilnya ada. Sekarang ini udah mulai promosi sampai ke tim utama. Nah begitu pula Coach Fabio. Coach Fabio juga akan melakukan seperti itu. Karena itulah satu bagian dari syarat yang kami inginkan. Karena regenerasi itu akan harus kita tumbuhkan gitu. Ini kan menarik karena kalau kita ngomong regenerasi artinya kita ngomong jangka panjang. Artinya Bang Nabil kan memikirkan sampai sana. Tapi kan untuk jangka panjang ini sebetulnya butuh proses yang kadang-kadang prestasinya ini jadi agak-agak tersendat nih Bang. Seberapa penting sebetulnya regenerasi itu dipersiapkan mulai dari sekarang? Ya buat saya sangat penting. Karena kan setiap pemain ada masanya. Ya kan? Jadi sehingga kita udah harus mempersiapkan. Dan kemarin alhamdulillah pemain dari U16 Borneo yang sebelumnya dari U16 promosi ke U18 dan sempat kalau nggak salah main di U20 EPA kita. Usianya masih 17 tahun. Lawan Persis Solo udah debut. Usianya masih 17 tahun. Itu murni dibina Borneo. Murni dibina dan dipilih oleh pelatih. Dan dia bermain itu murni. Artinya gini, dia bermain itu bukan karena coach anak muda kita harus dimainkan ya. Enggak. Harus begini ya. Enggak, kita enggak gitu. Jadi ini memang secara teknis anak ini dibutuhkan. Dan dia pure, dia masuk ke lapangan itu karena kita butuh dia di lapangan. Di pertandingan itu. Soal EPA ini juga menjadi salah satu topik yang menarik. Karena tadi Bang Nabil berkali-kali katakan ingin menciptakan pemain. Kalau kita ngomong menciptakan pemain, muaranya pasti awalnya pasti di EPA. Seserius apa Borneo FC ini melihat kompetisi EPA? Ya kita cukup serius karena bagaimanapun EPA ini adalah generasi ke depan Borneo maupun timnas, sehingga kita betul-betul berbuat ya, kita mendatangkan dan menciptakan seorang pelatih yang hebat. Kuncinya di situ tuh. Iya, demi untuk berjalannya standar filosofi yang kita inginkan dari tim utama. Gitu. Akhirnya ada pelatih yang datangkan itu Coach Jackson. Ya, saya datangkan akhirnya Coach Jackson karena saya percaya Coach Jackson saat ini menjabat sebagai direktur akademi kita. Dan saya pikir pengalaman Coach Jackson di sepak bola Indonesia udah nggak bisa kita ukur lagi karena beliau cukup punya pengalaman yang sangat luar biasa sekali. Apalagi untuk usia muda ya. Saya percaya dengan Coach Jackson bisa meramu dan bisa menjalankan satu proyek besar yang tim utama inginkan. Saya sempat ngobrol sama beberapa pengamat Bang Nabil.
yang mengatakan akan sangat menentukan pembelajaran itu dilakukan ketika pemain ini masih sangat muda. Mm. Eh, Kalau untuk Borneo sendiri, landasan apa yang dipakai Bang? Apakah cara passing yang benar misalkan, itu Ya. menjadi salah satu hal yang ditekankan, atau apa sebetulnya filosofi dari pembinaan Borneo? Ya, jadi di Borneo itu ketika kita menyeleksi pemain itu Coach Jackson, karena ini kan hasil pembicaraan tim utama dengan Coach Jackson ya, sehingga itu bisa diterapkan, bisa kompak semua. Jadi setiap kita melakukan seleksi maupun latihan, program latihan apa-apa, itu ada beberapa poin pasti kita taruh di situ. Passing minimal nilainya 1-5, misalnya 4 gitu, 4 dari 5. Terus mungkin crossing bagaimana, defendingnya bagaimana, takingnya bagaimana, pengetahuan tentang siapa, visionnya bagaimana, semua tuh ada standar-standarnya, sehingga itu harus sangat detail sekali kita terapkan di dalam sistem kita di EPA. Dan ini kan juga berhubungan dengan pelatih ya, karena kan bagaimanapun itu akan sangat menentukan Bang, bagaimana kualitas pemain yang akan dihasilkan. Iya. Gimana cara Borneo mendapatkan pelatih? Apakah memang hanya mengandalkan Coach Jackson atau memang ada jajaran staff lain yang mungkin membantu? Iya. Tentu dengan dengan Coach Jackson kita melakukan interview ke beberapa pelatih dan bekerja sama dengan asprop karena di asprop biasanya banyak yang melakukan kayak coaching course ya. Sehingga kita bisa mendapatkan nama-nama juga untuk kita lakukan tes ya, rekomendasi. Nah, itu kita lakukan interview yang cocok, yang bisa sejalan, kita jalan. Artinya memang selain dari pemain tapi pelatih pun ada standar ya. Iya. Karena memang kayaknya serius banget nih. Serius, kita makanya tiap tahun alhamdulillah Borneo di EPA itu ya syukur saya sangat bersyukur sekali bisa mendapatkan hampir tiap tahun dapat prestasi gitu. Dari usia 16, 18 maupun 20. Artinya ini kan nyambung dengan tadi kita ngomongin di awal ya. Karena Bang Nabil tadi ingin menciptakan pemain sangat concern terhadap pemain usia dini dan itu memang real dilakukan di Kalimantan. Ada sekolahnya katanya Bang? Sekarang kita bikin soccer school Borneo Soccer School itu di Samarinda, dan nanti mudah-mudahan kita akan buka juga di Jakarta dan mungkin di beberapa kota lainnya kita akan buka, karena ini bukan hanya grassroots ya, tapi ini bisa menjadi satu jalan, satu mimpi anak-anak Indonesia bisa melangkah ke jenjang yang lebih tinggi dari sepak bola. Tentu kita akan dukung dari tim ya, kompetisi kita bisa ikut Suratin, dari Suratin bisa tembus ke EPA ya, terutama buat putra daerah kita maupun di luar daerah, kita akan bantu anak Indonesia untuk dapat pengalaman. Artinya soccer school ini akan menjadi wadah Borneo mencari pemain dan nanti dibina, setelah itu baru akan berkompetisi di EPA dan juga Suratin. Betul. Kurang lebih seperti itu, Bang Nabil. Ya. Dan tentu tidak menutup kemungkinan mereka akan bisa aja dari selesai Suratin, mereka bisa atau dari soccer school mereka bisa ke EPA kita untuk magang maupun berkompetisi di situ. Dan ya siapa yang tahu pemain kayak yang sekarang kita baru debutkan kemarin di Adi itu masih umur 17 tahun ya, yang harusnya masih main di usia 18, tahu-tahu udah di tim utama, udah bermain di Indonesia Liga Super League ini, Super League kita, liga tertinggi kita. Siapa yang tahu gitu kan. Jadi buat anak-anak itu ya tidak menutup kemungkinan mereka juga akan bisa melangkah sampai ke sana gitu. Dan ini akan berarti open to public ya Bang? Siapapun bisa
bergabung. Ya, siapapun bisa bergabung di soccer school. eh, dari mulai orang daerah maupun di luar daerah. Jadi sementara ini baru akan buka di Jakarta dan Mm-mm. juga di Samarinda sudah berjalan. Iya, kita akan buka dari usia sangat muda sekali, masih umur 5 tahun kalau nggak salah. Start udah ada sampai ke 12 tahun. Sampai ke 12 tahun. Berarti Iya. memang sangat-sangat bibitnya itu benar-benar cari bibit ya Bang ya. Iya, kita pengen kayak ibaratnya kayak apa ya? Kayak Barcelona, kayak Madrid ya. Mereka punya dari La Masia gitu-gitulah. Dan secara infrastruktur, pelatih, Iya. lain-lain itu sudah Kita punya disiapkan juga. standar sendiri. Punya standar Dan sendiri. kita akan kerjasama di beberapa university juga. Kenapa Borneo melakukan ini Bang? Karena mungkin tidak wajib. Tapi kenapa Bang Nabil mau melakukan ini? Karena ini kan sebenarnya investasi jangka panjang. Ya. Bukan keuntungan dari pemain yang bisa dipetik dalam 1-2 tahun Bang Nabil. Ya saya pikir karena penting. Ini penting karena itu tadi sempat saya sampaikan yang mana apa. Setiap pemain itu punya masa. Jadi nggak bisa kita tidak lakukan regenerasi. Nah ini bagaimana caranya? Ini dari bawah ini. Dari bawah ini kita harus benarkan. Kita harus benarkan bagaimana bisa berkembang. Bisa muncul lah putra-putra terbaik Indonesia. Putra-putri ya terbaik di Indonesia kita bisa munculkan. Saya jadi penasaran karena kan kalau kita ngomongin usia dini, pemain kita tuh banyak Bang. Sebutlah waktu itu ada generasi emas, Evan Dimas dan kawan-kawan. Tapi pada akhirnya 10 tahun kemudian hanya Dimas Sederajat dan juga ada ya Besroni mungkin di Bali yang masih eksis hingga saat ini. Apa yang kalau Bang Nabil katakan dan Bang Nabil concern soal pembinaan usia dini, apa yang pemain muda kita tidak punya Bang untuk bisa menjaga konsistensi itu agar bisa betul-betul berkembang dan juga menjadi pemain? Ya gimana ya, saya lebih condong ke klub, bagaimana klub bisa memberikan kesempatan kepada pemain muda. Karena banyak pemain muda kita di Indonesia itu sangat layak dan sangat pantas untuk bermain. Jadi tinggal bagaimana kita dari klub aja. Makanya ada beberapa putra daerah kita juga, saya nggak ingin masa depannya udah sampai di situ aja, tapi karena tidak ada menit bermain ya, saya nggak pengen sampai di situ aja, makanya kita lakukan peminjaman ke beberapa klub di Liga 2 maupun Liga 3 agar bisa mendapatkan jam terbang. Itu makanya kembali ke klub aja, tinggal bagaimana kita bisa merawat dan kita bisa sepenting apa kita lakukan kesempatan itu untuk anak-anak muda itu. Tapi memang kalau misalnya kita ngomongin pembinaan usia dini itu kan sebetulnya muaranya ke timnas. Dan kalau kita lihat Buffon Alvarez itu menjadi salah satu langganan yang juga diperhitungkan di back sayapnya Borneo FC Bang. Itu produk terbaik Borneo secara pembinaan untuk saat ini? So far yang kita lihat ya seperti itu. Alvarez Buffon ini adalah big talent yang kita punya, salah satu big talent yang kita punya. Kita punya banyak pemain muda yang betul-betul punya masa depan yang baik. Karena itu ya harus sinkron ini. Head coach juga harus percaya dengan anak-anak muda. Sehingga ya pemain muda itu bisa berkembang juga. Nah, di Borneo itu karena kita punya banyak pemain muda, kan tidak mungkin semuanya kita mainkan. Betul. Iya kan? Nah, tapi yang bertalenta ini bagaimana masa depan mereka tidak redup? Nah, kita punya jaringan juga nih. Jaringannya apa? Kami akan pinjamkan network kita. Kita punya network, kita pinjamkan ke klub-klub lain. Agar apa? Agar pemain-pemain muda ini dapat kesempatan bermain, bisa berkembang. Pembelajaran yang kita berikan ini adalah modal yang baik untuk mereka di step selanjutnya gitu. Sehingga ketika Borneo sudah memanggil kembali pemain itu udah dengan dengan pengalaman yang jauh lebih berkembang.
dengan market value yang juga lebih tinggi. Ada pikiran ke sana nggak bang? Pembinaan ini untuk dari segi bisnisnya. Segi bisnis ya tentu. Karena ya sepak bola itu ya kita harus mengarah ke sepak bola industri. Makanya Borneo ya pemain-pemain muda ya maupun lokal maupun asing rata-rata kita kontraknya kontrak panjang. Ya kita ingin melakukan sepak bola industri itu dengan benar. Kalau kita lihat top-top Eropa, liga-liganya memang itu menjadi bisnis dan juga sudah menjadi industri. Tapi pengen tahu dari perspektif seorang presiden klub, apa yang membuat kita belum sampai sana bang? Apa yang membuat sepak bola kita belum bisa dikatakan sepenuhnya industri? Saya nggak bisa nilai semuanya, tapi ya saya lebih konsen ke Borneo. Yang mana ya karena mungkin dulu saya sering main game online Football Manager sehingga saya tahu bagaimana serunya nih proses transfer pemain ya, kita bisa menjual pemain, beli pemain. Sehingga ya patokan saya selalu ke sana. Jadi saya ingin menjalankan Passion. art of football ini seperti ini. Gimana Gitu. sih rasanya dulu main di game sekarang melakukan itu di dunia nyata bang? Ya banyak kita pelajarin cukup banyak dan itu sangat real. Itu berarti Termasuk scouting bagian sendiri. scout ya, kita juga bisa scout, kita juga bisa diajarkan untuk bernegosiasi gitu. Jadi ya banyak hal sih, scout itu paling penting. Transfer tersukses seorang Nabil Hussein, siapa bang? Transfer Matius Pato. Kenapa? Hah? Kenapa? Wah, sebenarnya gue dengar gosip. Ntar dulu nih, ini transfernya maksudnya apa? Kita beli atau kita jual? Jual, beli. Kalau beli saya nggak pernah beli pemain, saya menciptakan pemain. Borneo selalu menciptakan pemain. Itu salah satu filosofinya yang ya, tadi. Kita ingin ciptakan terus, makanya regenerasi itu harus jalan. Dan potensi-potensi itu nggak bisa stuck di kita. Artinya ya kita akan dengan network yang kita punya, kita akan mensupport untuk melakukan peminjaman agar pemain ini bisa berkembang. Nggak diem di situ aja. Udah ada hasil dari penciptaan itu yang Bang Nabil puas? Ada. Siapa bang? Sebelumnya itu ada Rival Asori. Dia semakin matang. Hampir tiap tahun dia punya kesempatan untuk bawa tim promosi. Rival tuh terakhir di Malut ya? Malut ya. Sekarang udah di PSMS Medan kalau nggak salah. Itu terus produk masih banyak. Itu. Nah kalau untuk menjual pemainnya Matius Pato, katanya penjualan itu bisa membuat Bang Nabil buat training ground katanya. Betul ya? Ya seperti itulah. Itu seperti itu. Apa sih bang cerita di balik itu? Karena kan sebetulnya transfer pemain, menjual pemain ke luar negeri itu kan saya nggak tahu apakah sedikit atau banyak. Cuma kan yang akhirnya diketahui publik kan sedikit. Dan Matius Pato itu ceritanya cukup fenomenal. Memang waktu itu ditawar oleh klub China tersebut atau? Iya, gimana betul. Bang? Jadi itu waktu itu ya cukup cukup mengerikan buat Borneo karena itu udah dekat dengan deadline window kita. Transfer window kita udah mau tutup. Dan ini sangat beresiko sekali buat kita kalau kita nggak dapat pengganti yang sesuai ekspektasi kita yang bisa mengangkat tim. Cuma saya juga harus berpikir untuk masa depan pemain dan saya juga ya masa depan Borneo. Saya harus pikir. Dan itu satu beresiko yang besar untuk saya kehilangan Matius Pato waktu itu. Akhirnya kita ambil keputusan itu karena ada deadline juga dari sana. Ya, kita lanjutkan dengan segala resiko. Akhirnya diambil keputusan ke klub dia China dilepas. itu. Ya. Kalau misalkan main FM terus main FIFA gitu ya. Kalau jual pemain itu kan komunikasi by email. Di dunia nyata juga by email bang? Iya. By email.
biasanya gimana tuh prosesnya ketika tawaran itu berarti masuk ke email Bang Nabil? Nggak, bukan ke email saya, email klub. Oh, ke email klub. Iya, ke klub. Jadi antar klub Hmm. gitu. Jadi menanyakan status pemain ini. Iya, tentu ada orang tengah ya. Orang tengah itu ya agent. Hmm. Ada agent yang kebetulan kita kenal. Itu yang membuka jalan juga. Pak, ini ada klub ini misalnya menginginkan Matias Pato. Bagaimana? Ya, kirim aja proposalnya. Dia bilang. Akhirnya dari klub itu kirim proposal ke kita. Sehingga komunikasi itu bisa berjalan dengan baik. Negois alot apa Bang? Karena kan Matias Pato kita tahu di musim pertama sangat luar biasa kan. Ya, Dari angka misalkan, negonya alot nggak? alot sih enggak alot. Karena kita juga kepikir kita juga ya itu tadi saya bilang ya. Kita memikirkan masa depan pemain, kita memikirkan Borneo. Sehingga ini harus segera cepat. Secepat mungkin. Artinya kebaikan buat Borneo dengan resiko. Tapi kebaikan ini sangat merubah nasib seseorang gitu. Sehingga kita juga pertimbangan itu cukup panjang. Tapi kita nggak akan bikin ribet gitu loh. Kita muluskan gitu. Akhirnya dilepas dan 1 musim kemudian kembali ke Borneo. Itu ceritanya gimana tuh? Akhirnya balik lagi. Saat itu ya kita bikin apa yang namanya ya kita kan bicara ke pemain juga. Pato, kalau satu saat nanti kamu sudah nggak di China dan saat itu juga Borneo butuh kamu harus kembali ya. Dia pegang janji itu. Karena waktu itu Borneo membutuhkan Pato, butuh tambahan striker. Dan Pato tanpa berpikir juga datang. Gitu. Dan apa yang membuat performanya tidak sebaik di musim sebelumnya Bang? Ketika pergi, karena kalau nggak salah kan di musim lalu itu 6 gol ya Pato ya. Sedangkan di musim sebelumnya itu ketika pertama kali berseragam itu belasan gol. Penurunan performanya itu kenapa? Karena kan secara usia sebetulnya Pato itu masih harusnya di peaknya tuh masih oke lah gitu sebagai pemain. Ya mungkin karena kita lihat playing time. Pato waktu itu playing time-nya cukup kurang di China karena ada beberapa faktor. Salah satunya itu faktor cedera. Sehingga dia sulit mendapatkan pertandingan ya, game. Itu mungkin faktor cedera. Nah, sekarang kenapa Borneo kita bisa dapat itu mungkin ya karena dia udah nggak diperpanjang itu karena ya mungkin faktor cedera itu yang bikin dia nggak diperpanjang. Nah, akhirnya kita mengambil Pato, ya kita bantu dia recovery juga untuk mengembalikan perform dia. Bang Nabil itu salah satu presiden klub yang saya lihat dekat dengan pemain. Karena ada saya juga lihat ada beberapa mungkin yang pendekatannya berbeda dengan Bang Nabil. Bang Nabil tampak tadi juga Bang Nabil katakan Diego Michels itu mungkin salah satu pemain yang dekat sama Bang Nabil. Kedekatan emosional itu seberapa penting sih Bang dengan pemain bersama dengan pemilik klub? Ini ya, buat saya pemain tuh harus bisa satu jiwa yang sama dengan kita, satu hati. Karena ya itu yang bikin kita sama-sama kuat untuk jalan. Tanpa itu kayaknya sulit juga kita menjalankan tim. Kita harus secara emosional itu harus ada pendekatan ya, agar kita tim ini bisa jalan dengan nyaman, dengan baik gitu. Ya karena hubungannya ini kan pemain ini kan manusia ya. Iya. Hubungan antara manusia itu penting dan itu juga percaya nggak percaya akan berpengaruh di lapangan ya Bang Nabil. Iya. Jangan sampai kasarnya ada saat butuh. Jadi lebih enak susah senang kita sama-sama. Gitu.
Selain dari Pato yang bikin penasaran lagi, saya kemarin ngecek di Instagram Borneo itu kan ada sekitar belasan pemain yang dilepas ya. Dan itu diumumkan secara bersamaan. Ya. Tapi yang cukup mengagetkan adalah Stefano Lillipali. Hmm. Ini juga pemain yang cukup lama berseragam Borneo tapi Ya. akhirnya pindah ke Dewa United bang. Oh. Timnya Bang Ardian. Kenapa bang akhirnya dilepas? Ya, Lillipali ini salah satu pemain top di Indonesia yang performnya selalu konsisten setiap tahun. Dan di Borneo dia adalah satu pemain kunci kita. Ya, dia juga sebenarnya masih ada kontrak dengan kita, masih ada 1 musim. Namun kita putuskan untuk pinjamkan Stefano ke Dewa itu karena salah satu faktornya Dewa juga mau bersaing di Asia. Oh, oke. Iya, dan kita kan ya itu Borneo akan selalu mendukung karir pemain. Makanya tadi saya sampaikan tadi kayak urusan Pato ya kita dukung dia ke China karena levelnya udah lebih tinggi. Nah ini kan Dewa ini kan perwakilan Indonesia untuk main di Asia. Sehingga dan pemain juga inilah pertimbangannya. Jadi pemain juga kan ingin prestasi ya. Makanya kita mencoba untuk mendukung semua. Usia 35 sebagai seorang pemain kan sebetulnya itu udah cukup lanjut. Dan kalau saya tahu masa emasnya Stefano itu di 2018 mungkin AFF waktu itu. Di Pakansari. Tapi 35 tahun akhirnya kembali dipanggil timnas bang. Apa yang membuat pemain ini masih berkualitas di usia yang sebetulnya untuk pemain profesional cukup lanjut? Saya pikir ya, ini setahu saya ya soal Stefano. Stefano tuh pemain yang sangat profesional. Dia tahu bagaimana jam istirahatnya, makanan yang masuk, gizi yang masuk buat dia sendiri aja dia tahu, dia atur semuanya. Jadi untuk dia kembali ke timnas, saya nggak heran. Karena saya tahu bagaimana disiplinnya dia. Bagaimana dia kerja keras di lapangan. Dia nggak akan pernah mau lembek. Nggak akan itu. Jadi dia kembali ke timnas, itu buah kerja keras dia dari tahun-tahun kemarin. Sampai musim ini pun dia masih. Last game saya lihat dia cetak gol. Ya kita bangga juga. Tuh. Deket sama Stefano, Bang Nabil? Cukup dekat. Hampir semua pemain saya dekat. Iya sih. Pemain Borneo ya. Borneo ya. Bang kalau Peralta ini juga satu dari sekian pemain asing Borneo yang saya katakan Borneo ini kalau memilih pemain asing top. Peralta ini menjadi kunci juga. Musim ini kalau nggak salah udah 4 gol 2 assist. Menjadi tumpuan lah untuk Borneo FC bang. Yeah. Usianya masih muda juga. Masih muda. Itu scouting sendiri ditawarkan agen atau gimana bisa datang ke Borneo bang? Itu gini, di Borneo itu kita punya satu apps. Ada beberapa sih, ada 2 kalau nggak salah, 2 apps yang kita gunakan untuk men-scout pemain. Nah kita kebetulan ditawarkan, dapat penawaran dari agen, ini ada pemain free nih bisa dibawa ke Indonesia, usianya masih matang, ini apa semua. Dari beberapa pemain yang kita terima, ya kita men-scout itu di apps yang kita gunakan. Dari beberapa itu ya kita lihat yang mana yang cocok, oh si ini. Habis itu kita kurangin lagi. Dari misalnya kalau Borneo sih dapat penawaran pemain tuh lebih dari 100 nama. Untuk satu posisi? Atau Enggak, untuk keseluruhan. Ya. Untuk keseluruhan itu lebih dari 100 nama. Sehingga kita harus betul-betul detail. Head coach, manajemen duduk sama-sama. Kita pakai apps kita itu yang hampir setiap tahun sebenarnya kita gunakan itu terus untuk mendapatkan data yang valid tentang pemain ini, tentang bagaimana apabila dengan sistem kita ini akan berjalan atau tidak gitu. Jadi dengan dukungan itu ya syukur kita dapat sesuai yang kita harapkan.
Sejitu apa sih basis data itu bang? Karena kan nggak mungkin ya sekarang scouting cuma ngelihat cuplikan-cuplikan pemain, mungkin itu Mhm, bisa mhm. menjadi satu pertimbangan. Tapi kan kalau cuplikan itu kan pasti skill-skill yang bagusnya aja yang akan diperlihatkan gitu. Ya, Nah untuk apps itu apa bang? Data apa yang disampaikan dan mungkin patokannya itu apa ketika pemain ini dikatakan cocok, dikatakan bagus, apa yang dilihat? gini, di apps yang kita gunakan itu, di situ kita bisa, melihat sisi baik, sisi buruk, dan apa yang bisa di apa ya namanya, sisi buruk. Contoh kalau ada blundernya atau apa gitu ya, Hmm. kita bisa tahu semua. Sedetail-detail itulah. Ini apps yang kita gunakan ini bisa melacak pemain sampai ke ujung dunia mana aja, Hmm. dari seluruh negara dan seluruh kompetisi. Yang penting profesional ya, profesional klub kita bisa. Jadi, selama 90 menit si pemain bermain ataukah dia hanya bermain hanya beberapa menit, di tim sebelum-sebelumnya, bahkan di tahun berapa aja kita bisa lihat. Setelah kita dapat data itu cocok, ya maka kita coba komunikasikan dengan, koneksi-koneksi kita yang ada di negara. Misalnya kayak Peralta Argentina, ya kan. Kita coba telepon sama teman-teman kita yang di sana, pernah tahu nggak pemain ini? Hmm. Ada yang tahu, oh iya saya pernah, mungkin, face to face lawan dia gini apa semua atau, saya pernah, seorang pelatih mungkin ngasih info atau ya teman-teman kita, ex pemain kita lah apalah, ngasih informasi semua sehingga itu yang akan karena kita perlu tahu apa, attitude juga, Oh nggak ya. cuma skills, Hmm. tapi attitude, kehidupan sehari-harinya seperti apa, itu juga penting. Itu. Jadi semua informasi harus kita ambil sehingga kita putuskan, oh oke kalau gitu ini orang yang tepat untuk kita bawa, gitu. Lebih banyak berhasilnya atau gagal ya dengan pendekatan ini? Alhamdulillah sih, positif aja. Positif aja. Iya. Karena kita tahu statistik Peralta musim lalu sangat luar biasa. Nah, ketika pemain bagus pertama kali musim debut di Indonesia, ada tim lain yang menawar nggak bang? Karena Nawar ada. khusus untuk Peralta ada. Oh ada, ada. Peralta tuh banyak tawaran. Dari mana aja bang? Dari liga kita ada, dari luar Hmm. ada. Tapi kondisinya saat itu Saya kontraknya pikir sampai saat ini juga ada, oke. gitu. Masih ada. Bener waktu itu sempat mau ke Persib Bandung. Oh kalau itu enggak. Nggak tahu ya kalau langsung ke pemain, tapi kalau ke klub nggak ada. Dan sekarang kontraknya berarti Peralta itu Masih ada, masih ada. masih ada sama kita. Emang kalau Borneo tuh nggak satu musim ya untuk kontrak pemain Enggak, pasti lebih dari pasti satu. lebih dari satu Pasti lebih dari satu. dengan opsi-opsi. Hmm. Opsi. Bang, selama berarti kan udah dari 2014 11 tahun di Borneo FC, ada nggak sih pemain yang mintanya itu susah gitu syaratnya? Mhm. Syarat paling sulit yang dipenuhi untuk mendatangkan seorang pemain? Ya sama saya nggak ada sih, Wajar semua? yang wajar-wajar aja. Kalau menurut saya nggak wajar ya nggak usah dilanjutin diskusinya. Hmm. Negosiasi jangan dipaksa berarti kan. Kita juga nggak maksa orang untuk, lu harus main sini ya. Enggak lah. Kalau kita ada batasan kita ya kita sampaikan batasan kita seperti apa. Sesusah apa sih bang narik pemain untuk bermain untuk Borneo FC? Eh kalau sesusah apa, saya pikir ya sejauh ini Sejauh ini? nggak ada. Hmm. Saya ya syukur belum ada hambatan ke situ. Karena mungkin pemain melihat secara lingkungannya oke, Heeh. atau apa yang biasanya pemain itu lihat bang? Secara gaji lancar mungkin? Mungkin ya mungkin suasana tim. Hmm. Suasana tim juga jadi pertimbangan pemain ke klub pasti ya. Ada pemain nggak yang Bang Nabil lihat pengen banget nih main di Borneo, tapi sampai sekarang atau pernah didekati tapi belum kejadian? Belum. Dapat semua tuh?
So far sih ya sama-sama mau kan. Ya. Tapi nggak ada nama spesifik yang belum membela Borneo tapi Bang Nabil pengen suatu saat pemain ini berseragam Borneo. Asing atau lokal? Oh ada kalau asing. Ya Bang. Ronaldo. Itu kita target tapi nggak bisa kayaknya. Gak bisa kayaknya. Iya. Tapi ini seriusan atau bercanda? Enggak lah, bercanda lah. Udah, gue kira serius ya, kali aja serius ya. Mungkinnya serius. Enggak. Semuanya yang dipengen itu mau. Ya syukur. Hmm. Karena nggak banyak juga kita pengennya kan. Terbatas lah, Mhm. dikit lah. Makanya kan squad Borneo itu kan rata-rata dari muda yang kita promosikan. Oh karena filosofinya itu ya? Iya, jadi nggak banyak yang kita baru bawa gini, enggak. Hmm. Kita lebih kepentingan kita lebih ke pemain usia muda yang kita bisa promosikan gitu. Bang Nabil, tadi Bang Nabil sempat mengatakan ketika saya menanyakan target bermain di Asia. Musim lalu bermain di ASEAN Championship. Melawan beberapa tim di ASEAN Bang. Pengalaman apa yang Bang Nabil ambil atau Borneo FC pelajari dari pengalaman itu? Dan apa yang membedakan Bang bermain di Asia dan juga bermain di Liga 1 musim lalu? Kalau saya lihat ya level klub tentu lebih bagus ya. Kita jumpa beberapa tim luar, makanya baik juga kita bisa melakukan uji coba melawan tim luar agar kita tahu level kita juga. Dan pengalaman yang kita dapatkan kemarin ya, oh begini rupanya main di level ASEAN yang kita ikut ya, Piala Shopee kemarin. Itu sih. Apa yang paling tadi Bang Nabil bilang secara kualitas berbeda. Apa yang membedakan Bang? Pemainnya, pemain asingnya, pemain lokalnya, cara bermainnya atau apanya? Cara bermainnya. Mereka mungkin ada tim yang lebih bermain lebih taktikal, misalnya gitu kan. Misalnya kita mainnya mungkin kita mainnya lebih Fisik. banyak fisik ya. Secara fisik kita bermain lebih fisik, tapi tim lain ada yang lebih taktikal gitu. Ya banyak pelajaran yang harusnya seorang pelatih dapatkan untuk seorang pelatih dan pemain dapatkan gitu. Ada yang mengatakan bahwa klub-klub Indonesia ini terkadang lebih terlihat serius menjuarai Liga 1 dibandingkan dengan Asia. Seberapa benar anggapan itu, Bang? Saya pikir itu mungkin faktor ini ya, masalah jadwal. Oke. Seringnya terbenturnya jadwal. Dan juga mungkin kedalaman skuadnya. Yang mungkin skuadnya nggak banyak opsi pemain. Sehingga ada yang perlu rest, ini apa semua gara-gara jadwal yang nggak bisa ditebak. Gitu. Saya pikir sekarang ini jadwal sekarang ini udah mulai tertata dengan baik, sehingga restnya bisa, misalnya ada tim bermain Asia sekarang nih next week, misalnya hari Minggu, pas kebetulan itu ada jadwal liga, akhirnya jadwal liganya bisa dirubah, dia bisa fokus lagi di situ buat Asia, karena itu penting sehingga ya target itu bisa terpenuhi. Oh, dukungan jadwal itu penting banget. Dan sekarang lebih fleksibel Bang, maksudnya lebih bisa didukung di oleh liga ya. Liga. Iya, didukung. Soal ini Bang, soal 10 pemain asing. Ini juga kan katanya 11 pemain asing, sorry. Ini juga katanya untuk bisa mendukung tim-tim yang bermain di Asia agar bisa lebih compete secara kualitas. Tadi karena Bang Nabil mengatakan kan kalau misalkan jadwalnya padat, kedalaman skuadnya juga menjadi penting, dan katanya itu menjadi salah satu faktor kenapa klub-klub Indonesia ini sulit bersaing di Asia. Betul nggak Bang? Sebagai orang yang pernah merasakan bermain di Asia. Ya, kalau saya lihat ya agar ada rotasi harus ada pemain ini kan bukan robot, sehingga mereka juga perlu istirahat ya. Harus ada yang fokus. Oke, kamu fokus nanti buat di liga, kamu fokusnya nanti buat di Asia misalnya gitu, ada atau turnamen apa gitu kan. Kita nggak bisa terus-terusan
jor-jor di situ, kita paksa pemain untuk bermain di situ kan. Sehingga perlu ada rotasi apa semua dengan mungkin maksud dari 11 pemain itu mungkin maksudnya ya salah satunya mendukung itu. Hmm. Itu agar Dan mampu bersaing lah. pada akhirnya ya harus didukung oleh federasi dan juga LIB juga. Mm. Bang, penasaran dong, 2014 Bang Nabil kan mendirikan klub ini, Bang. Apa yang membuat Bang Nabil mau punya klub sepak bola di Indonesia saat itu? Ya karena memang mungkin passion saya di bola ya. Saya memang suka bola tuh udah lama. Ya mungkin ya sudah takdirnya saya ada di dunia sepak bola. Akhirnya kita ya ngobrol dengan teman ya, kita diskusi gini. Ya ada peluang nih, ya kan? Bisa punya tim bola gini apa semua, coba kita jalanin. Ya menarik. apa yang bikin menarik, Bang? Maksudnya apa yang bikin menarik dari sepak bola Indonesia? Ya yang tadinya saya cuma main Football Manager kok bisa jadi nyata nih kan. Jadi ya asik lah itu. Dan Jadi nyata. gak ada dorongan spesifik, karena kan membeli klub sepak bola apalagi di Indonesia itu kan investasinya gede nih. Gak ada dorongan spesifik kenapa waktu itu akhirnya kalau nggak salah akuisisi klub dari Madura ya? Iya, klub dari Madura waktu itu. Ya kalau dukungan spesifik enggak lah, lebih apa ya, karena pengen ada hiburan di di kota Samarinda, itu aja sih. Pengen tahu dong tantangannya, bentuk squad di Indonesia itu apa sih? Ya alhamdulillah ya, saya itu bukan baru di 2014 mengetahui bola ya. Dari saya masih sekolah, saya punya kenalan dengan pemain. Oke. Saya dekat dengan pemain. Jadi ketika, oh ya ini omongan waktu kecil. Nanti Mas, Bang misalnya, kalau saya punya klub, bantu saya ya. Kita sama-sama katanya. Jadi waktu 2014 bener jadi. Waktu itu saya diskusi sama ini Bang Hamka. Hamka. Ya saya ingat, saya diskusi. Akhirnya saya minta dia, Bang, ya coba kontak lah teman-teman dulu kan. Yang dulu saya nggak ada kok nomornya nih. Kan karena udah dari masa ke masa kan. Bantu dulu Borneo, saya bilang. Waktu itu namanya Pusamania Borneo. Bantu dulu lah PBFC. Akhirnya dari Liga 1 tuh banyak yang bantu kita. Kita pinjam atau ada yang lagi free, ya lagi free nggak ada klub, kumpul di situ. Ya waktu itu ada Usep Munandar, kan legenda Persib tuh. Terus kita punya Danilo Fernando, Persik. Terus kita punya waktu itu asing kita ada Fernando Soler, topnya Persebaya punya tuh. Terus kita ada siapa lagi ya? Fandi Ahmad, pemain nasional waktu itu, bantu kita. Terus kiper pengalaman Bayu Cahyo. Dan masih banyak lainnya. Ya alhamdulillah semua pada bantu support semua. Oh jadi itu bener-bener klub dari nol, terus Bang Nabil ambil satu-satu pemain gitu, Bang? Iya. Bener-bener kayak FM aja? Ada pemain free siapa ini, oke. Kebetulan pengalamannya Liga 1 gini apa, udah ayo. Saya punya pelatih juga waktu itu Coach Iwan Setiawan. Wah itu legend juga itu. Coach Iwan kan itu legend. Karena membantu juga Coach Iwan. Coach kan lama ngelatih nih. Pasti punya pemain-pemain yang yang dekat. Bisa nggak ngajak ke Borneo gini siapa aja Coach? Ini Bang, ini. Oh ya udah ayolah. Kita cocok nggak sama pemain kita? Kita ini ada beberapa pemain. Akhirnya pas dikasih lihat ke Coach Iwan, Coach ini ada pemain senior kita gini. Oh iya ini boleh nih, ini bakal cocok sama tim kita gini kan. Oh yaudah akhirnya sambung jadi. Itu kan 2014, tapi kan Borneo itu baru debut di ESL itu 2017. Kalau saya nggak salah, karena kan dualisme waktu itu. Sempat main 2 match ya kalau nggak salah, udah gitu dibekukan. Bang. Waktu 2015 kita main 2 match. Habis itu Piala Presiden.
Habis itu 2016 kan piala apa? TSC Torabika ya. Ya, Torabika. Mm-mm. Habis 2017 baru Star. Capaian tertingginya itu ketika juara regular series 2023-2024. Ya. Itu apa yang membuat akhirnya bisa di titik itu, Bang? Dengan tadi Bang Nabil katakan membentuk tim dari nol, promosi tertunda karena dualisme, Covid juga tertunda, sampai akhirnya juara regular series waktu itu. Ya. Ya itu yang tadi pertama saya sampaikan. Juara itu adalah hadiah. Satu hadiah dari pencapaian kerja keras kita. Kita nggak akan pernah nyangka kita bisa juara. Tapi dengan kerja keras, ya ada kesempatan, ya kita ambil kesempatan itu. Jadi ya Borneo mungkin saat itu di momen yang baik ya, kita bisa memanfaatkan peluang setiap game sampai akhirnya ya alhamdulillah kita bisa juara regular series. Kan banyak pengalaman kita ambil ya dari beberapa kompetisi maupun turnamen, piala presiden, piala gubernur dan lain-lain itu. Karena secara gap waktu itu poinnya lumayan jauh tuh dari Persib Bandung yang nggak salah di posisi kedua. Nah, saya agak lupa sih. Tapi apa yang membuat akhirnya formnya itu sedikit menurun, Bang, di championship? Ya mungkin faktor pemain ada kita nggak komplit ya. Kita nggak komplit pemain, ada yang cedera, ada yang nggak bisa main, berhalangan main gitu. Jadi memang karena faktor cedera itu? Iya, faktor cedera sih. Ada rasa menyesal nggak? Ya, tentu sayang ya, karena tinggal beberapa game aja lagi kan. Tapi ya kita harus terima, Kita akan coba lagi. Dan semoga tahun ini bisa menjadi tahunnya Amin. Borneo. Bang, sebelum saya menutup, pengen tahu dulu dong dari sisi bisnis. Ini cukup menarik untuk teman-teman Liputan Sport. 11 tahun bisnis di sepak bola. Menguntungkan nggak? Enggak. Apa yang membuat tidak untung, Bang? Ya mungkin dukungan sponsor. Kita bicara kita ya. Mungkin dukungan sponsor kita agak sulit dapat sponsor. Terus tentu dukungan kita butuh dukungan yang lebih besar lagi untuk menghidupi sebuah klub itu kan nggak kecil. Terus kita butuh banyak dukungan. Sulit untuk menjual nama Borneo, Bang? Saya pikir kalau sulit sih enggak ya, semua butuh waktu. Semua butuh waktu, dan saat ini ya Borneo sedang berjuang untuk mengejar waktu itu. Karena kan kalau sponsor ini kan berhubungan dengan market. Sebetulnya basis supporter Borneo tuh sudah cukup berkembang, sudah cukup kuat atau masih? Sangat berkembang kita. Berkembang, dukungan supporter juga di Samarinda maupun di luar Samarinda juga ada. Namun ya kita tetap harus bisa melakukan satu peningkatan yang lebih, terutama dari tiap match, terus penjualan jersey gitu-gitu. Tapi sebetulnya pemasukan terbesar itu dari mana sih, Bang? Sponsor, hak siar TV, tiket, merchandise? Banyak sih, dari hak siar, dari sponsor itu sangat penting. Sponsor tuh sangat penting. Terus tiket juga sangat penting. Tiap game kita perlu. Dan penjualan merchandise semua. Gimana Bang Nabil akhirnya harus mengimbangi itu, Bang? Secara pengeluaran kan pasti besar. Apalagi kalau misalkan tim di luar Jawa itu kan away-nya itu lumayan tuh kos kayak gitunya. Gimana Bang Nabil gas remnya ini untuk secara keuangan? Apakah tadi Bang Nabil katakan akhirnya dari sisi kebijakan transfer lebih pengen menciptakan pemain dibandingkan membeli pemain karena untuk bisa menekan kos itu? Atau mungkin ada cara lain, Bang? Ya berdoa aja. Berdoa aja. Mudah-mudahan bisa lebih baik aja. Ada kepikiran ini memaksimalkan stadion segini?
Ya pasti, pasti. Tapi Pasti. belum ya, sekarang pengelolaan masih di Sekarang masih di pemerintah. Ya ini mungkin lagi digagas oleh Bang Ponario. apa tuh gagasannya? Ya maksudnya untuk apa perencanaan ke depan sih. Hmm. Gitu. Berarti ada kepikiran untuk bisa mengelola itu secara Ya mandiri, pasti, pasti. komersial. Yang jelas bagaimana tim ini bisa lebih mandiri lah. Hmm. Biar Oke, bisa hidup. Bang Nabil, ini pertanyaan terakhir. Refleksi 11 tahun di Borneo dan juga berjalan Mm. begitu naik turun, menyesal nggak Bang? Ketika saya tanyakan di awal Bang Nabil membuat klub sampai dengan saat ini, menyesal nggak Tidak, pernah berinvestasi di sepak bola Indonesia? tidak. Kalau menyesal saya udah stop dari kemarin-kemarin. Apa yang Bang Nabil, tadi kan saya katakan untung atau enggak, katanya enggak. Apa yang buat Bang Nabil tetap mau gitu? Saya cinta sepak bola. Saya cinta sepak bola dan ya itu ada bagian kebahagiaan kita itu di menciptakan pemain. Hmm. Makanya saya lebih apa ya, lebih pengen ciptakan pemain. Saya kerja sama scouting kita ya, pemain lokal kita ciptakan, kita cari di mana-mana. Itu seru buat saya. Itu nanti ketika pemain itu sukses, wah, itu kepuasan kita juga. Jadi Gitu. benar-benar personal ya Bang? Iya, Benar-benar personal ya? iya. Atmosfer pertandingan Borneo yang paling Bang Nabil ingat selama menjadi presiden klub? Yang paling saya ingat final lawan Arema di Samarinda, Piala Presiden ya? Piala Presiden 2022 Hmm. kalau nggak salah itu. Oh itu sampai merinding saya di stadion Apa? Kenapa? karena apa, full ya, super crowded gitu. Itu ya akhirnya yang bikin saya wah ini pertandingan kayak gini seru nih. Hmm. Nah itu yang perlu kita nantikan lagi ke depannya. Kita pengen stadion itu bisa seperti itu, gemuruhnya. Karena itu apa ya, memacu kita juga untuk semakin nambah kekuatan kita. Nah itu. Secara kualitas liga perlu ditingkatkan untuk bisa menarik supporter ke stadion lagi Bang? Saya pikir ya kita dari liga juga harus eh, meningkatkan mungkin daya tarik ya. Hmm. Agar penonton tuh bisa datang terus ke stadion karena klub juga udah berusaha untuk mendatangkan pemain-pemain untuk bisa datang ke klub itu. Pengimplementasian VAR menjadi salah satu mungkin perbaikan dari kualitas liga, karena selama ini kan Ya, banyak yang mengatakan bahwa keputusan wasit itu kadang membuat liga ini terasa ada keputusan yang aneh gitu. saya pikir dengan adanya VAR di Indonesia ini sudah sangat maju. Ini liga kita udah pakai VAR ini udah apa ya, one step di atas gitu loh. Hmm. Dan saya mendukung adanya VAR itu. Kedepannya ada yang perlu teknologi apa yang mungkin bisa meningkatkan kualitas liga, dari mungkin saran dari seorang Nabil Husin? Saya pikir apa lagi ya, teknologi apa? Tinggal dikuatkan aja lagi. Mungkin kita harus menciptakan wasit-wasit yang hebat ya, Hmm. yang kompeten untuk di liga, termasuk wasit-wasit VAR. Semua kan harus kita ciptakan semua, dari liga harus ciptakan, dari federasi. Itu aja sih saya pikir. Jadi artinya secara SDM-nya harus ditingkatkan untuk bisa memaksimalkan Mm-mm. teknologi itu ya Bang. Bang, untuk fans dari Borneo FC, dari seorang presiden klub, apa yang ingin disampaikan dengan sekarang capaian 5 pertandingan, 5 kemenangan, masih panjang tentunya. Apa yang Bang Nabil ingin sampaikan kepada fans dari Borneo FC? Ya, yang saya ingin sampaikan tetap mendukung klub
kebanggaan kita. Sebagaimana kadang kita bisa di atas, pasang surut lah gitu ya. Tetap kita dukung dan tentu mimpi kita semua sama. Kita ingin jadi yang terbaik dan tampil di Asia. Jadi ya kita nantikan, kita berjuang sama-sama sampai ke atas. Dan nanti Itu kita sih. akan saksikan di akhir musim Super League apakah Borneo FC bisa bermain di Asia dan juga mungkin bisa juara. Amin. Terima kasih Bang Nabil sudah Ya, main di sama-sama. Liputan Sports. Semoga ini cerita yang menginspirasi dan juga bisa menunjukkan gimana susahnya punya klub di Indonesia. Terima kasih Bang Nabil Hussein. Ya, sama-sama. Thank you, Bang. Terima kasih.